Obat mah alami. Berikut beberapa pilihan obat alami untuk meredakan sakit mah yang bisa Anda coba di rumah. Bahan-bahannya antara lain sebagai berikut. 1. Teh chamomile. Mungkin Anda lebih akrab mengenal chamomilla sebagai nama bunga. Tidak salah memang, karena chamomile merupakan bunga berukuran kecil dari keluarga Asteraceae dengan warna kuning dan putihnya yang khas. Menariknya, selain dapat dijadikan penghias ruangan karena warnanya yang cantik, chamomile juga bisa diolah menjadi teh. Ya, bunga chamomile yang dikeringkan nantinya bisa dimanfaatkan sebagai salah satu obat alami untuk mengobati mah. Ini karena secangkir teh chamomile dapat membantu tubuh cepat tidur, sekaligus memiliki efek menenangkan pada saluran pencernaan. Obat herbal asam lambung ini pun bisa turut mengurangi jumlah asam lambung di saluran pencernaan, sehingga membantu meringankan keluhan mah. Jadi, sebelum tidur, cobalah minum secangkir teh chamomile untuk membantu menenangkan peradangan pada perut. Dengan begitu, tidur pun bisa menjadi jauh lebih nyenyak. Cara membuat teh ini pun terbilang mudah. Anda hanya perlu menyiapkan air panas, kemudian letakkan 1 atau 2 kantung teh chamomile selama sekitar 10 menit. Selanjutnya, tuang teh chamomile tersebut ke dalam cangkir dan beri tambahan madu atau sedikit gula sesuai selera. Minumlah teh chamomile untuk sebagai obat alami untuk meredakan mah dan gangguan pencernaan ini sesuai kebutuhan. Jika Anda sedang rutin minum obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dengan dokter terlebih dahulu sebelum minum teh ini. Pasalnya, chamomile mengandung bahan antikoagulan. Ketika diminum bersamaan dengan obat pengencer darah, ditakutkan dapat berisiko menimbulkan perdarahan. 2. Jahe. Jahe bisa dijadikan salah satu obat alami untuk mengatasi mah berkat kemampuannya dalam mengurangi produksi asam lambung. Secara rincinya, jahe memiliki efek gastroprotektif yang bisa menurunkan jumlah asam dan pertumbuhan bakteri Helicobacter pylori. Helicobacter pylori adalah jenis bakteri perut yang biasanya hidup dalam kondisi asam. Kehadiran bakteri tersebut di dalam sistem pencernaan bisa dibilang berbahaya karena berisiko semakin memperparah kondisi Anda. Demi memulihkan gejala gangguan pada pencernaan, Anda bisa mengolah jahe menjadi teh sebagai obat herbal asam lambung. Proses pembuatannya pun tidak sulit, yakni dengan merebus 1 atau 2 potongan jahe bersama air secukupnya. Setelah matang dan tercium bau jahe yang khas, beri tambahan madu, gula, atau air perasan lemon sesuai selera sebagai perasa. Minum secangkir teh jahe sekitar 20 menit atau lebih sebelum makan untuk membantu menenangkan mah, serta menurunkan asam lambung. Pilihan olahan jahe lainnya yang bisa dikonsumsi sebagai obat herbal asam lambung yaitu dengan mengisap permen jahe. Namun, ada baiknya untuk tetap membatasi konsumsi jahe sesuai kebutuhan saja, dan tidak lebih dari 3-4 gram per hari. Hal ini bukan tanpa alasan. Terlalu banyak mengonsumsi jahe bisa mengakibatkan timbulnya gas, rasa terbakar di dada dan tenggorokan, hingga nyeri pada dada heartburn. 3. Lidah buaya. Sebuah penelitian yang diterbitkan oleh Journal of Traditional Chinese Medicine, menemukan keefektifan lidah buaya pada pengidap gastroesophageal reflux disease GERD. Menurut penelitian tersebut, orang yang minum 10 ml jus lidah buaya setiap hari selama 4 minggu, merasakan gejala GERD semakin membaik. Contohnya jarang mengalami mual, muntah, perut kembung, serta kenaikan asam lambung yang sampai menimbulkan nyeri dada heartburn. Bahkan, meski sesekali masih mengalaminya, tapi gejala yang dirasakan sudah jauh lebih ringan ketimbang sebelumnya. Terang saja, ini karena tanaman lidah buaya dikenal sebagai obat alami untuk mah, sekaligus perawatan gangguan pencernaan. Lidah buaya dapat membantu mengurangi peradangan, yang dapat meredakan gejala refluks asam, seperti asam lambung naik. Secara garis besarnya,
Berikut berbagai manfaat baik yang diyakini ada di dalam lidah buaya sebagai obat MAH alami. Mengurangi jumlah produksi asam lambung berlebih. Mendorong pergerakan usus dan pembuangan racun. Membantu melancarkan sistem pencernaan. Menjaga keseimbangan jumlah bakteri di dalam sistem pencernaan. Mengurangi peradangan karena kenaikan asam lambung. Jika ingin mendapatkan khasiat yang optimal, Anda dianjurkan untuk minum sekitar setengah cangkir jus lidah buaya sebelum makan. 4. Licorice. Licorice adalah akar Glycyrrhiza glabra, yang mana banyak dikenal sebagai akar manis atau liquorice. Ada banyak manfaat yang terkandung dalam tanaman licorice ini, salah satunya terbukti efektif sebagai obat MAH alami. Alasannya karena licorice dapat menebalkan lapisan mukosa pada esofagus kerongkongan. Dengan begitu, dapat membantu kerongkongan untuk menahan efek iritasi dari kenaikan asam lambung yang kerap dialami penderita MAH. Di samping itu, akar licorice juga mengandung zat khusus yang bisa membantu meredakan peradangan di saluran pencernaan dan tukak lambung. Kedua hal tersebut yang tak jarang juga bisa menjadi pemicu munculnya MAH. Agar keluhan MAH cepat membaik, Anda bisa coba minum teh yang diolah dari akar licorice selama beberapa kali dalam sehari. Namun, tetap perhatikan jumlah konsumsinya agar tidak terlalu banyak. Pasalnya, meski bisa dikatakan cukup efektif sebagai obat alami untuk meredakan MAH, tapi akar licorice membawa efek samping. Tanaman ini bisa mengakibatkan kadar natrium dan kalium pada tubuh tidak seimbang, serta menimbulkan tekanan darah tinggi. Risiko tersebut mungkin saja timbul ketika akar licorice dikonsumsi dalam jumlah atau dosis yang banyak. Itu sebabnya, batas aman untuk mengonsumsi akar licorice sebaiknya tidak lebih dari 2,5 gram per hari. Sebaiknya konsumsi seduhan akar licorice bersama air tersebut sekitar 30 menit sebelum makan, atau 60 menit setelah makan. 5. Madu. Di balik rasa manisnya yang alami, ternyata madu bisa digunakan sebagai obat alami untuk mengatasi keluhan MAH. Hal tersebut dibuktikan oleh penelitian yang dipublikasikan pada Indian Journal of Medicinal Research. Penelitian di tahun 2013 tersebut menemukan bahwa madu memiliki berbagai manfaat untuk meredakan gejala refluks asam yang kerap muncul ketika MAH. Berikut manfaat madu sebagai obat herbal untuk meredakan asam lambung. Radikal bebas diduga sebagai salah satu alasan rusaknya sel-sel pada lapisan saluran pencernaan. Maka itu, madu dapat berperan sebagai antioksidan untuk melawan radikal bebas tersebut. Madu bisa membantu mengurangi peradangan di esofagus atau kerongkongan. Madu memiliki tekstur yang cair dan lembut, sehingga bisa melapisi dinding kerongkongan yang terluka karena peradangan. Madu merupakan bahan alami yang bisa dikombinasikan dengan berbagai obat herbal MAH lainnya. Agar bisa memperoleh manfaat tersebut, Anda bisa minum madu secara langsung sebanyak 1 sendok teh. Pilihan lainnya, sah-sah saja untuk mencampurkan madu bersama segelas air hangat maupun teh. Terlepas dari berbagai manfaat tersebut, penting untuk dipahami. Masih dibutuhkan lebih banyak penelitian ilmiah lagi agar lebih memperkuat keefektifan penggunaan madu sebagai pengobatan alami untuk MAH dan asam lambung. Namun, jangan lupa perhatikan kemungkinan efek samping yang timbul dari konsumsi madu. Oleh karena kandungan gulanya cukup tinggi, madu biasanya tidak dianjurkan untuk dikonsumsi jika Anda memiliki diabetes. Ini karena asupan gula yang ada di dalam madu bisa membuat kadar gula darah pada tubuh melonjak naik. 6. Baking soda. Baking soda atau soda kue kerap diandalkan sebagai obat alami untuk MAH berkat manfaatnya yang baik untuk menengahi gangguan pencernaan. Kuncinya yakni berkat adanya kandungan natrium bikarbonat di dalam baking soda. Normalnya, pankreas memproduksi natrium bikarbonat guna melindungi usus, sekaligus mampu menetralkan peningkatan asam lambung dengan cepat. Dengan begitu, MAH yang biasanya ditandai dengan peningkatan asam lambung pun bisa diatasi. Nah,
Karena memiliki kandungan yang serupa, baking soda dipercaya bisa meniru cara kerja natrium bikarbonat alami pada tubuh. Serupa dengan beberapa obat herbal asam lambung sebelumnya, cara penggunaan baking soda pun sama. Anda hanya perlu mencampurkan bubuk soda kue ini bersama air hingga semuanya larut, kemudian minum. Namun, jangan asal mengonsumsi. Sebaiknya perhatikan seberapa banyak jumlah baking soda yang aman dikonsumsi sesuai aturan, seperti hindari mengonsumsi 1/3 sendok teh soda kue dalam sehari. Jika Anda berusia lebih dari 60 tahun, hindari mengonsumsi 1/2 sendok teh soda dalam sehari. Hindari mengonsumsi soda kue terus-menerus selama 2 minggu berturut-turut. Hindari mengonsumsi soda kue ketika Anda dalam kondisi sangat kenyang, karena bisa membahayakan lambung. Hindari minum larutan soda kue terlalu cepat, karena dapat meningkatkan jumlah gas dan berisiko mengalami diare. Hindari mengonsumsi soda kue jika Anda memiliki GERD. Meski bisa membantu meredakan MAH dan gejala gangguan pencernaan lainnya, tapi baking soda tidak dianjurkan bagi Anda yang memiliki GERD. Obat herbal untuk meredakan asam lambung yang satu ini lebih diperuntukkan pada permasalahan terkait MAH lainnya, kecuali GERD. Bolehkah minum teh peppermint untuk mengatasi MAH? Peppermint memang biasanya dikonsumsi sebagai permen penyegar nafas. Menariknya, ternyata peppermint memiliki efek antispasmodik yang bisa menjadi obat alami untuk meredam masalah perut, seperti mual, muntah, gangguan pencernaan, dan MAH. Atas dasar itulah, minum secangkir teh peppermint setelah makan bisa membantu menenangkan perut yang bermasalah. Akan tetapi, ada hal yang penting untuk diingat sebelum Anda menyeruput secangkir teh peppermint. Meski peppermint disebut-sebut bisa meredakan gangguan pencernaan, tapi Anda tidak dianjurkan mengonsumsi peppermint jika masalah tersebut disebabkan oleh refluks asam. Ini karena peppermint dapat mengendurkan sphinkter atau katup pada bagian bawah kerongkongan. Alhasil, asam lambung bisa dengan mudah naik ke kerongkongan, yang kemudian semakin menimbulkan nyeri dada heartburn. Singkatnya, konsumsi peppermint tidak jauh berbeda seperti konsumsi baking soda sebagai obat herbal untuk memulihkan asam lambung. Peppermint juga tidak dianjurkan bagi Anda yang memiliki kenaikan asam lambung karena penyakit GERD. Bolehkah minum larutan cuka apel untuk mengatasi MAH? Keampuhan cuka apel sebagai obat alami untuk mengatasi MAH, kenaikan asam lambung, maupun gangguan pencernaan lainnya kerap menjadi pertanyaan. Sayangnya, sampai saat ini belum ada penelitian yang benar-benar mendukung manfaat cuka apel untuk mengatasi MAH dan berbagai masalah pencernaan tersebut. Bukan hanya itu, sejauh ini pun penelitian belum dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai keamanan cuka apel untuk dikonsumsi jangka panjang. Bahkan dalam banyak kasus, konsumsi cuka apel justru bisa semakin memperburuk nyeri dada karena kenaikan asam lambung heartburn. Maka itu, jika Anda mengalami sensasi panas pada ulu hati dan dada, sebaiknya hindari konsumsi cuka apel. Termasuk bagi Anda yang memiliki penyakit GERD, heartburn, maupun refluks asam dalam taraf yang ringan, sedang, atau parah. Alih-alih menyembuhkan keluhan tersebut, cuka apel berisiko memperparah rasa terbakar dan iritasi pada kerongkongan. Selamat untuk mencobanya, dan semoga cepat sembuh. Sebelumnya jangan lupa bantu like, komen dan subscribe channel ini, agar tahu video